Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil akhir program kami untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah pemrograman lanjut yang diampu oleh Bapak Muhammad Muharram Al-Haromani, Skom Mkom. Anggota kami adalah Hidayat Nur Tauhid dengan MPM terakhir 133 dan saya Ade Dharma Eksa dengan MPM terakhir 309. Oke, yang pertama adalah program main.cpp. Nah, untuk yang pertama, fungsi main itu adalah titik awal eksekusi program untuk semua aplikasi dimulai dari sini. Nah, untuk include iOS stream itu menyediakan fungsi input atau output standar. Meski tidak langsung dipakai di main, tetap aman disertakan. Untuk include app.h itu menghubungkan file main.cpp dengan kelas app. Seluruh logika aplikasi berada di dalam kelas ini. Nah, untuk app sendiri itu membuat objek aplikasi, konstruktor app otomatis dipanggil, variabel n diset ke 0. Nah, untuk fungsi app.load from file data pengunjung.txt itu adalah berfungsi untuk mencoba membuat data pengunjung dari file. Jika file ada, data langsung tersedia. Tapi jika file tidak ada, program tetap berjalan normal. Nah, untuk run dan untuk app.run itu untuk menjalankan loop menu utama. Itu untuk semua fitur aplikasi akses dari sini. Itu untuk menambahkan data, tampilkan data, cari. Itu ada dua untuk sequential dan binary. Untuk urutan itu quick, merge, cell, dan analisis reklursif, simpan, dan load file. Kemudian return null itu menandakan akhir program berakhir normal. Nah, untuk program yang kedua adalah app.h. Nah, program ini adalah header utama aplikasi yang berisi konstanta global, struktur data pengunjung, dan deklarasi kelas app. File ini menjadi fondasi seluruh program karena hampir semua file lain tergantung padanya. Nah, untuk header utama adalah indef app dan define app. Itu fungsinya mencegah file app h.h didefinisikan lebih dari sekali. Yang kedua itu menghindari error kompilasi. Nah, untuk include string yaitu alasannya adalah digunakan untuk tipe data string dan semua atribut pengunjung menggunakan string. Nah, untuk yang konstanta max data adalah itu menentukan kapasitas maksimum array data, menghindari penggunaan memori berlebihan, dan menjadi batas aman saat input data. Nah, untuk fungsi struct pengunjung itu berfungsi untuk menyimpan satu rekor pengunjung, menggabungkan beberapa atribut menjadi satu kesatuan. Nah, alasan menggunakan struct adalah dapat bersifat publik, mudah diakses dan oleh fungsi algoritma, dan cocok untuk representasi record. Nah, untuk kelas app yaitu atribut private yaitu data array menyimpan semua pengunjung dan n jumlah data yang sedang tersimpan. Konsep enkapsulasi data hanya bisa diakses melalui metode kelas. Nah, untuk
Metode private atau internal yaitu terdiri dari menu, tambah data, tampilkan data, cari menu, urutkan menu, dan seterusnya. Itu berfungsi untuk mengolah menu dan fitur internal dan tidak bisa dipanggil langsung dari main. Nah, untuk metode public itu berfungsi untuk app itu berfungsi untuk konstruktor yaitu run berfungsi untuk menjalankan aplikasi, dan untuk load from file itu berfungsi membaca data dari file. Nah, untuk save to file itu berfungsi menyimpan data ke file. Untuk program selanjutnya adalah utility.cpp, yaitu gambaran umumnya adalah berisi fungsi-fungsi pendukung helper yang digunakan oleh app.cpp, meliputi helper file, save and load, kemudian algoritma pencarian, algoritma pengurutan dengan dokumentasi langkah, dan yang terakhir adalah analisis data menggunakan rekursi. Nah, untuk fungsi string escape pipe itu berfungsi untuk mengganti karakter dari karakter ini menjadi karakter ini yang digunakan untuk menyimpan data ke file. Nah, alasannya adalah karena file menggunakan tanda karakter ini garis lurus. Jika data mengandung karakter garis lurus, parsing bisa rusak. Nah, kemudian adalah untuk fungsi ini dari burst record line itu berfungsi untuk memecah satu baris file menjadi ID, nama, nomor HP, email, dan keperluan, tetap menggunakan karakter garis lurus yang di escape. Kemudian tekniknya itu menggunakan parsing manual karakter per karakter dan menggunakan vektor hanya sebagai penampung sementara. Kemudian algoritma pencarian itu search. Nah, sequential search itu cara kerjanya adalah mengecek data dari awal sampai akhir, itu kemudian membandingkan ID satu per satu, itu memeriksa indeks 0, indeks 1 sampai seterusnya. Nah, kompleksitasnya adalah tidak memerlukan data terurut dan cocok untuk data kecil atau data acak. Nah, yang kedua adalah binary search. Nah, untuk cara kerja binary search adalah mencari data, membagi data menjadi dua bagian, membandingkan elemen tengah, menggeser pencarian ke kiri lalu ke kanan. Nah, syaratnya adalah data harus terurut berdasarkan ID. Nah, kompleksitasnya itu lebih cepat dari sequential, tetapi tergantung pada sortingnya. Kemudian adalah algoritma pengurutan. Nah, untuk algoritma pengurutan dengan log yaitu fungsi ini adalah memilih pivot atau elemen terakhir, memindahkan elemen lebih kecil pivot ke kiri, menukar posisi dengan standar swap. Nah, untuk fungsi quick sort with long, yaitu rekursif dan membagi area menjadi kiri dan ke kanan pivot. Kemudian merge sort, yaitu merge sort with long, itu membagi area menjadi dua, rekursif sampai ukuran 1. Kemudian
Merge sort with long. Merge with long itu menggabungkan dua subarray terurut menggunakan array sementara new dan delete. Nah, kompleksitasnya itu lebih stabil dan sangat baik untuk data besar. Nah, kemudian selanjutnya adalah cell sort. Nah, untuk cell sort itu cara kerja adalah menggunakan gap atau jarak membandingkan elemen terjauh. Gap diperkecil bertahap. Nah, keunggulannya adalah lebih cepat dari insertion sort dan tidak menggunakan rekursi. Nah, algoritma non-rekursif yang efisien. Nah, untuk recursive analysis itu fungsi pendukung itu untuk tiga fungsi ini adalah menghitung huruf alfabet menggunakan huruf vokal dan mengabaikan karakter non huruf. Nah, untuk fungsi rekursif sendiri yang ini itu base case 1 lebih besar daripada R sama dengan 0. Kemudian jika 1 sama dengan R, hitung satu data. Dan rekursi kiri plus kanan. Kemudian untuk fungsi yang ini adalah total vokal itu untuk struktur sama dengan total huruf, berbeda pada fungsi analisis. Contoh rekursi non-trivial dan aplikatif. Nah, kelebihan dari utility.cpp adalah untuk modular dan reusable. Kemudian semua algoritma diberi langkah rekursi diterapkan nyata, tidak bergantung pada STL sebagai struktur utama dan cocok untuk penilaian akademik. Untuk yang selanjutnya adalah utility.h. Itu berfungsi untuk file header yang berfungsi sebagai deklarasi semua file algoritma penghubung antara utility.cpp dan app.cpp. Nah, yang terakhir adalah kontrak fungsi tanpa implementasi. Nah, dengan kita menggunakan header ini, app.cpp bisa memanggil fungsi algoritma tanpa tahu detail implementasinya. Nah, untuk header quote indef dan define itu berfungsi untuk mencegah multiple inclusion dan menghindari error. Nah, untuk include string dan include app.h itu untuk include dan string itu menggunakan standard string dan untuk app.h membutuhkan struktur pengunjung. Nah, untuk yang selanjutnya adalah deklarasi fungsi search. Deklarasi fungsi search itu untuk berfungsi mencari data berdasarkan ID pengunjung dan mengembalikan indeks data jika ditemukan, -1 jika tidak ditemukan. Nah, untuk deklarasi fungsi sorting with log itu bertujuan untuk mengurutkan data berdasarkan ID dan menampilkan langkah-langkah algoritma. Untuk fungsi yang deklarasinya adalah list helper itu berfungsi untuk
escape escape type itu untuk mengamankan karakter garis lurus, memecah data file menjadi file pengunjung. Nah, untuk fungsi rekursif berfungsi untuk menghitung jumlah huruf nama, total huruf vokal, dan menggunakan rekursi define dan conquer. Nah, implementasinya rekursi nyata dan bermakna, bukan contoh abstrak. Helper tambahan yaitu untuk sorting itu berfungsi untuk mendukung quick sort dan merge, tidak dipanggil langsung dari FCPP dan bersifat internal helper. Nah, untuk yang selanjutnya outputnya akan dijelaskan oleh teman saya Hidayat Nur Tauhid dengan NPM 133. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Tauhid dengan NPM Mahir 133. Di sini saya melanjutkan dari penjelasan kode Mas Ardi, yakni tentang output. Oke, untuk saat ini adalah tampilan awal program aplikasi ini ketika pertama kali dijalankan, di mana terdapat 8 menu. Menu pertama yaitu tambah data, yang kedua tampilkan data, yang ketiga cari data berdasarkan sequential search atau binary search, yang keempat mengurutkan data menggunakan metode quick sort, merge sort, dan cell sort, yang kelima menganalisis data, yang keenam menyimpan file, yang ketujuh keluar, dan yang kedelapan memuat data dari file. Oke, untuk pertama kalinya, karena ini program baru pertama kali dijalankan, kita harus menambah data terlebih dahulu. Oke, kita diharuskan untuk memasukkan ID unik yang tidak boleh sama dengan data yang sudah ada, semisalnya sudah ada. Kalau ini belum ada sama sekali, maka kita akan mulai dari angka 1. Nama diisikan terserah. Kemudian user diharuskan untuk menginput nomor HP. Ini acak saja. Email. Kemudian disuruhkan menginputkan keperluan juga atau keterangan, misalnya jalan-jalan. Kemudian akan terdapat keterangan data berhasil ditambahkan. Kemudian akan kembali ke menu aplikasi sebelumnya. Oke, karena data yang baru kita tambahkan hanya satu, kita tambahkan satu data baru lagi, yakni ID uniknya 2, namanya Ferguso, nomor HP 085, emailnya keperluan. Oke, data berhasil ditambahkan. Nah, setelah kita menambahkan dua data tersebut, kita dapat melihat data-data tersebut menggunakan menu nomor 2, yaitu tampilkan data. Bisa dilihat di sini, maka daftar pengunjung akan ditampilkan ke dalam konsol, yakni dengan format ID, nama, HP, email, dan keperluan yang sudah diinputkan tadi sebelumnya. Oke, kita lanjut ke menu nomor 3, yaitu cari data. Kita menggunakan yang sequential search. Maka data yang akan dicari, misal kita mencari data nomor dengan ID 1, maka sequential akan memeriksa elemen satu persatu. Di sini memeriksa indeks 0, yaitu ID 1. Kemudian dia, karena terdapat data di sini, maka dia akan tertulis cocok di indeks 0 dengan ID 1, namanya Ryujin. Apakah betul? Ya, benar di sini. Kita contohkan dengan cari data menggunakan binary search sekarang.
Masukkan ID yang dicari, kita cari ID yang kedua. Pastikan data sudah terurut. Nah, di sini jika data belum diurutkan dengan ID, maka program akan menanyai pengguna, apakah Anda ingin mengurutkan by ID atau tidak. Karena untuk memastikan aja kita yes. Nah, di sini program akan mengurutkan data quicksort sebelum binary search. Quicksort dipanggil pada rank array 0,1. Partitioning dengan pivot ID 2 pada indeks 1. Bandingkan array 0 titik ID sama dengan 1 kurang dari sama dengan pivot. Kemudian nge-swap indeks 0 dan 0, 1 sampai 1, swap pivot ke posisi 1, pivot di posisi 1, rekursi kiri dan kanan, quicksort rank 0,0 sudah size 1, kemudian lanjut dan selesai mengurutkan. Kemudian akan mulai memeriksa mid sama dengan 0, ID sama dengan 1, ID di mid kurang dari K sama dengan geser ke kanan, memeriksa mid sama dengan 1, ID sama dengan 0. Nah, jika ditemukan maka akan tertulis ditemukan di indeks 1, ditemukan pada indeks 1 dengan ID 2 namanya Ferguso. Oke, kita coba menu yang keempat. Ini sebenarnya hanya mengurutkan data saja. Misal kita menggunakan quicksort, maka program akan menjalankan quicksort dengan dokumentasi langkah seperti ini. Quicksort dipanggil pada rank 0,1, partitioning dengan pivot ID 2 pada indeks 1, dibandingkan array 0 titik id sama dengan 1 kurang dari sama dengan pivot jika iya, swap indeks 0 dan 0 1 ke 1, swap pivot ke posisi 1, pivot di posisi 1, rekursi kiri dan kanan, quicksort rank 0,0 sudah selesai 1 sama dengan lanjut. Selesai quicksort. Oke. Jika menggunakan metode merge sort, maka merge sort akan membagi rank 0,1 menjadi 0,0 dan 1,1. Setelah itu maka merge akan selesai. Yang ketiga, menggunakan cell sort. Menjalankan cell sort dengan dokumentasi langkah cell sort dengan gap sama dengan 1 sama dengan selesai cell sort. Oke, kita coba menu kelima yaitu analisis data. Nah, menu analisis data ini ya berjalan secara rekursif. Jumlah datanya ada 2 karena tadi kita cuma inputkan 2. Rekursif indeks 0 sama dengan 6 huruf di indeks pertama ada 6 huruf, di indeks kedua ada 7 huruf, terus di indeks 0 ada 2 vokal, dan indeks 1 ada 3 vokal. Total huruf pada nama semua pengunjung ada 13, total huruf vokal pada nama semua pengunjung 5, rata-rata panjang nama 6,5. Nah, di menu nomor 6 ini adalah menu simpan file. Simpan ke file, di mana berguna untuk ketika kita akan menghentikan program ini dan kita takut data yang sudah kita inputkan menghilang, maka kita harus menyimpannya terlebih dahulu dengan menu nomor 6. Kita diharuskan untuk menginput, kita harus menyimpannya dalam file bernama apa. Contoh di sini kita menggunakan nama data pengunjung txt. Nah, jika sudah selesai, maka program akan menyimpannya ke dalam data pengunjung.txt. Jika file belum ada sebelumnya, maka file akan dibuat. Jika data sebelumnya sudah ada, maka file tersebut akan ditimpa. Oke, kurang lebih seperti ini format yang tersimpan di dalam file tersebut, yaitu 1, kemudian pipe Ryujin, pipe nomor HP, kemudian email dan keterangan. Oke, kembali ke program. Nah, dengan begitu ketika kita
memilih keluar, maka kemudian menjalankan programnya kembali, maka data yang sudah kita simpan tadi tidak akan hilang. Nah, masih ada kan, karena ini sistem aplikasinya auto load dari data pengunjung di .txt, atau user bisa load manual menggunakan menu nomor ke-8. Seperti ini, akan dimuat datanya, kemudian disimpan ke memorinya, memori program, ke variabel-variabelnya. Dan mungkin ini saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.